Yo, halo guys, kembali lagi di channel Pantauan Kripto dan kali ini saya update harga Bitgert ataupun Brace ya. Untuk kemarin saya mungkin libur tidak update video. Nah, untuk kali ini sekarang saya update harga Bitgert ini udah pagi ya, mau subuh. Dan di sini Bitgert ada penurunan sekitar 1% ya di kepala 49. Karena market kripto ya sedang turun ya. Dan di sini kalau kita lihat itu cukup menarik di sebuah Twitternya Bitgert ataupun Brace Token ini ya. Ini ada berita yang cukup menarik nih. Nah, kita langsung baca aja. Dia menggandeng atau bekerja sama dengan Taiga Network ya untuk membangun Bitgert Development DAO. Ini akan memungkinkan Bitgert untuk menarik pengembang dari komunitas untuk bekerja dan kontribusi pada Bitgert Development DAO repository dari GitHub ya di cara yang terdesentralisasi dan berkelanjutan. Wah, sorry guys, baru bangun tidur coy. Ngomongnya belepotan. Nah, kita langsung aja di websitenya Taiga Network ya. Dan di sini kalau saya lihat itu ada 3 produk ya. Produknya itu host hackathon ya, Ultimate Virtual Hackathon Solution dan Hearing Challenge ya, Validate Candidates, Reward Talent ya, dan DevKit. Ini ada Web3 juga. Nah, mungkin untuk Bitgert akan menggandeng ini ya, Taiga Network ini untuk mengembangkan sebuah projectnya. Dan itu cukup lumayan bagus sih ya, ada pengembangan terus untuk Bitgert, tapi harganya turun ya, karena memang kalau kita lihat di mana untuk di sini kita lihat di coin market cap sendiri, ini semua kripto ada penurunannya, merah semua guys, merah semua. Ini ada yang hijau itu Kuan, hanya Kuan ya, dan yang lain merah. Ada ini juga, nah Hidara, dan ini juga Wobi token ada kenaikan. Wah, gila nih kenaikannya ya, 60% dalam 7 hari. Wow, ngepam ini ya. Nah, kita kembali aja ke Bitgert. Untuk Bitgert sendiri di sini, nah ini ada kenaikan harganya. Dan Bitgert sendiri market cap-nya 196 juta dolar, volume 1,4 juta dolar, ada penurunan 16% ya. Untuk volume masih sedikit sekali, volume perdagangan hanya 1 juta dolar guys. Dan untuk sirkulasi supply sendiri ini 40% yang beredar, itu cukup lumayan bagus ya. Kalau kita lihat di mana untuk di Twitternya Bitgert sendiri, dia terus melisting di mungkin beberapa exchanger dan DEX ya itu. Nah, itu akan sangat bagus sekali karena memang akan mengurangi supply lah ya. Dan kita langsung aja di mana untuk chartnya untuk Bitgert ya, di mana untuk di time frame daily sendiri, kalau kita lihat ini stokastik sudah turun ya. Sudah turun tapi belum oversold sih ya. Sudah turun tapi belum oversold, dan ini masih ketahan di mana untuk harganya ini saya yang garis abu-abu ini adalah support ya. Di sini sudah ketahan dua kali ketahan, langsung tereject ke atas. Yang pertama ini ya cukup keras banget, dan yang kedua tereject juga walaupun tidak keras banget ya. Tapi menandakan sudah bagus sih. Berarti patokannya itu harganya sekitar 42 sampai 4 sekitar 45 lah ya. Itu untuk supportnya, kita jadikan support terkuat karena sudah 2 kali terpental ya. Yang satu menyentuh di area sini, terpental ke atas cukup jauh ya. Dan untuk yang kedua belum menyentuh, langsung tereject cukup keras juga. Dan kalau kita lihat di time frame daily ini penurunan ya, koreksi terus, dan untuk satu candle untuk hari ini tuh hijau ya, wajar ya. Tapi harga masih ada penurunan sekitar sekarang itu di kepala 49 ya. Itu ya wajar aja sih kalau untuk koreksi ya.
Dan kalau kita lihat di mana untuk Bitger sendiri ini masih jauh banget di garis EMA ya, di bawahnya masih jauh banget ya, karena di sini yang paling dekat EMA 50 aja di kepala 58, sedangkan sekarang harganya di 49. Cukup lumayan jauh. Dan kalau kita lihat di mana time frame yang lebih kecil aja di time frame 2 jam ya. Dan di sini juga masih bertahan di bawah kedua EMA ya. Belum menandakan untuk breakout ke atas, karena kalau kita lihat di secara candle ini dari sini itu belum breakout, dari sini juga di kepala 51 juga tidak di breakout ke atas. Di sini kalau kita lihat candle yang lebih kecil-kecil lagi ini belum di breakout. Kita lihat di time frame 15 menit coba. Nah, di sini juga belum di breakout semua ya. Untuk resisten paling dekatnya mungkin bisa saya tarik di sinilah. Ini resisten terdekat belum di breakout ya. Berarti untuk harga Bitget masih ada penurunan. Dan kalau kita lihat secara ini, kita kembali ke 1 jam atau 2 jam. Nah, kalau kita lihat di mana untuk secara candle sendiri, chart ataupun candle sendiri, di sini penurunannya cukup lumayan tajam ya. Dan di sini itu ada pelemahan di mana seller bergerak ya, tidak terlalu agresif, ada pelemahan ya. Kemungkinan nanti ya ada kemungkinan nanti ada pergerakan yang cukup kuat entah ke atas ataupun ke bawah ya. Mungkin tidak lama lagi ya, untuk mungkin ya beberapa hari atau 1 hari lagi atau 3 hari lagi atau beberapa jam lagi kayak gitu. Kalau mengingat di sini itu ini jam berapa tuh? Nah, jam setengah 4 tanggal 13 Oktober hari Kamis ya. Masih hari Kamis, berarti masih ada kesempatan untuk naik lah sebelum weekend. Biasanya weekend itu waktunya koreksi. Ya, kayak gitu. Kalau untuk kita lihat di time frame 1 jam dan 2 jam, ini stokastik sudah di atas. 2 jam juga stokastik sudah naik ke atas, tapi belum overbought sih. Cuman di time frame 1 jam aja, ini masih di tengah-tengah. Berarti masih ada kesempatan lagi untuk naik ke atas ya, tapi tidak menutup kemungkinan bakal mampir lagi di sini ya. Karena di sini itu membuat lower low terus ya. Lower low. Nah, dan di sini juga ada penentuan juga sih. Kalau menurut saya ada support terdekatnya ya. Nah, di area sini. Ini yang untuk scalpingan dekat ya, scalpingan jangka pendek sih. Ini di berapa ini? Di kepala 48 sih. Sekarang sudah kepala 50, tadi kepala 49, sekarang kepala 50. Di sini support terdekat. Dan ya, mungkin kalau kita lihat secara chart dan candle, di sini juga bisa kita tarik garis, guys. Nah, kalau di sini kita tarik garis ini juga bisa ya, tergantung nanti kalian mau gambarnya seperti apa ya. Ya, ini ditarik garis juga bisa, apakah nanti akan bisa breakout ke atas ya. Berarti ini akan mengikuti garis EMA ya, EMA 50 ya. Berarti paling tidak ini ya breakout EMA 50 dulu aja ya. Kalau misalkan bisa breakout EMA 50 di time frame 2 jam, berarti cukup lumayan bagus lah, ada kesempatan untuk naik ke atas, terpantul ke atas, untuk paling tidak di area sini lagi ya, karena di sini itu cukup kuat banget. Nah, resisten di sinilah di time frame 2 jam ya guys. Di sini cukup kuat banget karena sudah 1 2 3 ya, sekitar 3 kali ya. 3 kali di area sini terinjek lagi ke bawah ya. Di sini itu sekitar kepala 60-an lah sampai 64. Ini cukup kuat banget karena ini adalah area di mana supply, kita katakan area supply terdekat yang cukup kuat di area 60-an ya. Dan ya, kalau misalkan bisa breakout ke atas dan sudah sampai di sini, harap hati-hati juga guys, harap diperhatikan yang untuk scalpingan. Karena mungkin takutnya terjadi rejection lagi seperti di area sini ya. Nah, karena sudah beberapa kali terreject ya di area sini, karena mungkin ya market crypto seperti inilah, sedang turun. Tapi kalau kita lihat di kalender ya ataupun
kita lihat sekarang ini adalah bulan Oktober, besok November dan Desember. Biasanya Desember itu ada pantulan yang cukup keras ya ke atas kripto ya kayak gitu. Dan kemungkinan ya itu ada kesempatan sih untuk naik ke atas ya, apalagi untuk Brace token ini juga ngikut lah, paling tidak ngikut Bitcoin nantinya. Dan kalau kita lihat di time frame mingguan ini belum ada pergerakan, kalau saya lihat ini belum ada pergerakan karena memang untuk stokastik juga masih di bawah. Seperti yang saya katakan kemarin ya, untuk stokastik ini ada kesempatan untuk naik ke atas untuk di time frame mingguan. Saya jelaskan yang kemarin itu memang untuk stokastik itu masih di bawah, berarti untuk jangka panjangnya ya, seperti yang saya jelaskan kemarin, untuk jangka panjang itu untuk Brace token ini masih ada kesempatan untuk terpantul ke atas karena memang stokastik masih di bawah ya. Ada kesempatan sih ya, ada kesempatan, entah nanti dibanting dulu baru naik ke atas atau langsung naik ke atas ya. Itu harus diperhatikan nanti di time frame yang lebih kecil seperti time frame daily, time frame 2 jam, 4 jam dan lain-lain kayak gitu. Mungkin untuk Brace token seperti itu dulu guys. Ya, harus diperhatikan di sini Brace token bermain di area kisaran range-nya itu di kepala 4. Supportnya ya, kita bahas support sama resisten dulu. Range-nya itu di kepala 42 sampai 45 itu adalah support, dan untuk resistannya di kepala 60 sampai 64 kayak gitu. Di area sini ya, range-nya untuk Brace token. Nah, kalau kalian bisa ambil dagingnya di sebelah sini aja itu cukup lumayan sih ya. Sudah berapa kali ini ya? Baru satu kali. Ya, baru satu kali. Ini masih mungkin ada kesempatan 2 atau 3 kali lagi kemungkinan ya. Kalau bisa ambil dagingnya di area sini itu kan cukup lumayan ya guys. Kalau kita ukur lah untuk yang scalpingan, sekitar 30% ya, itu cukup lumayan. 30% dalam waktu jangka mungkin 1 bulan. 30% kalau bisa 2 kali atau 3 kali itu kan lumayan guys, dalam jangka 1 bulan untuk scalpingan tapi konsisten kayak gitulah. Cukup lumayan ya, kalau dikalkulasi itu sudah dari aset itu sudah naik 100% lebih, 2 kali lipat lebih gitu. Nah itu guys mungkin saran dari saya sih ya, jangan ambil resiko, ambil dagingnya aja. Kalau misalkan mau ambil resiko, sisakan dimana modal dulu aja kayak gitu ya, karena kita tidak tahu untuk Bitcoin kedepannya seperti apa, karena ekonomi dunia juga tidak bisa diprediksi sekarang karena sedang terpuruk-puruknya. Semua terdampak, semua ya, global, semua negara dan semua, pokoknya termasuk kripto juga terdampak, apalagi yang lain-lain ya. Itu guys mungkin yang bisa saya sampaikan untuk video hari ini. Dan jangan lupa tulis pendapat kalian dan kritik dan saran kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.